Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa midada kalimatihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai kepada hari yang ke-15. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, beri hidayah, beri taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umat akhir zaman. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, mari kita awali dengan sama-sama kita baca sholawat rahmat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Mari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Shalawat rahmat ini, Bu, saya dapat ijazah dan sekaligus menjadi amalan ketika saya mondok waktu di Pondok Pesantren Cipasu. Jadi setiap beres pengajian itu baca shalawat rahmat ya. Shalawat rahmat ini shalawat yang mengundang berbagai rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau di pondok itu, Bu, bulan puasa jam 2 itu telah dikumandangkan selawat rahmat ini. Ya, ini untuk di pondok pesantren. Nah, saya suka biasa ajarkan juga ke ibu-ibu majelis ta'lim ya, untuk bisa istiqomah dalam membaca selawat ini. Ya, enak ibu malam-malam baca ini. Ya. Mau tidur baca dulu sholawat ya, kita memohon rahmat kepada Allah, tidur kita biar ada dalam keberkahan ya. Apabila kita tidur seterusnya tidak Allah bangunkan, yakin kita akan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, jadi mau tidur jangan lupa baca sholawat Bu, baca doa-doa yang lain. Ya, gitu. Jangan hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Ya, gitu. Usahakan. Lain halnya kalau umpamanya sholawat di Torekat Qadariyah Naksabandiyah Suralaya Bu, itu sama Bu. Kalau bulan Ramadan itu jam 2 itu wah di masjid itu istilahnya itu apa ya, udah menggaung lah baca sholawatnya, sholawat Hashimiyah ya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu sholawat Hashimi. Baca sholawat banyaklah. Kalau saya waktu ngaji di Garut itu sholawat Fatih ya. Aang Abu Badruzzaman menijazahkan sholawat Fatih ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sholawat Fatih Bu ya. Hal ini telah diamalkan oleh seorang ulama sufi ketika dia mau menyeberang lautan Bu. Saat itu ada badai yang besar dan ada gumpalan ikan teri ya, ikan yang kecil. Dulu kalau di laut itu ya, mau ziarah itu terkadang suka ada yang menghalangi seperti itu ya. Udah kata seorang ulama sufi itu, mari kita baca sholawat Fatih ya. Dia langsung menghilang Bu, langsung pergi ikan itu ya. Jadi banyak hikmah-hikmah dari sholawat itu ya. Itu berbagai macam sholawat ya. Silakanlah yang bapak-bapak ibu-ibu hafal yang namanya sholawat, yang penting kita dawamkan ya. Setiap langkah kita baca sholawat ya. Jangan sampai terucap ucapan yang kurang baik, jangan sampai terlintas di hati yang kurang baik. Lebih baik baca sholawat aja ya. Dibiasakan dan diusahakan. Kalau tidak seperti itu, yakin sulit Bu. Tetap yang namanya itu harus ada riyadhah, latihan ya. Kita malaweng sebentar nih, ngelamun, cepat kembali lagi ya, baca sholawat ya, seperti itu. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad wal Jabbaru wal Baihaqi dalam kitab Nailul Autar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "U'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsa khisalin lam yu'tahunna qabli." Tidak diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah atau telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan. 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat Nabi sebelum aku, kata Rasulullah ya. Jadi spesialis ya. Wah, spesial banget kita menjadi umat Rasulullah lah ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ya. Yang pertama, idza kana awwalul lailatin fi syahri Ramadan yandurullahu azza wa jalla ilaihim wa may yandurullaha ilaihi lam yu'adzab abadan. Bila awal Ramadan tiba nih, Allah itu memperhatikan kepada makhluknya satu persatu ya. Perhatikan siapa yang benar-benar mempunyai niat lillahi ta'ala, imanan wahtisaban ya, karena iman dan mengharap rahmat Allah dalam menjalankan puasa ya. Ingat niat
Ya, pentingnya niat dari awal. Ya, dengan rasa bahagia, niat mau berpuasa, Allah memperhatikan. Dan barang siapa yang diperhatikan Allah tidak akan disiksa untuk selamanya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, fa inna khalufa afwahihim haitsu yumsuna atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum ketimbang kasturi di hadapan Allah. Ya, bau mulut seseorang yang berpuasa. Ya, jadi wajar kalau lagi berpuasa mulut agak kurang enak. Ya, wajar makan tidak, ya minum tidak, ya. Tapi jangan mentang-mentang wah lebih harum dari miski ini. Ya, dia sama teman puasa enggak? Hah. Wah, terambung. Oh iya berarti puasa. Jangan gitu. Ya. Justru harus lebih menjaga sopan santun. Ya, alangkah baiknya kalau sekarang itu kita dianjurkan untuk memakai masker. Jadi ngobrol itu pakai masker. Ya, terus jaga dari makanan-makanan yang memakruhkan. Ya, ini udah tahu bulan puasa. Ya, gitu. Karena kesenangan umpamanya pete, jengki. Ya, makan sama itu, sahur dengan itu. Usahakan sabulan Ramadan ini malah jangan makan yang dimakruhkan. Ya, jauhi hal itu. Ya, sebab apa? Ya oleh sendiri mungkin nggak akan seberapa terisap. Ya, tapi kalau oleh orang lain itu, ya, apalagi kalau lagi sholat berjamaah bareng berdempetan, ya, sudah makan yang dimakruhkan, bau jengki. Ya, Allahu Akbar, wah yang di pinggir itu nggak tahan tuh. Ya, jauhi hal itu. Ya, itu walaupun di hadapan Allah itu lebih harum dari minyak kasturi, jauhilah. Ya, itu. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Bahwa malaikat itu selalu memohonkan ampun kepada Allah di waktu siang dan malam bagi orang yang berpuasa. Bu, yang memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa itu para malaikat. Ya, jadi kita harus benar-benar dalam menjaga puasa ini. Ya, jaga puasanya, jaga qiyamul lailnya. Ya. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surga, ya, ista'idi wa tazayyani, bersiap-siaplah dan berhias dirilah li ibadi, untuk umatku. Ya, untuk umatku kata Allah yang melaksanakan puasa. Ya, jadi apabila kita nanti meninggal, ya, karena ahli puasa, wah surga itu sudah bersiap, ya, sudah berhias diri untuk menyambut orang-orang yang meninggal, yang istiqomah dalam menjalankan ibadah syawal. Ya, ingat ke sana, Bu. Ya, jadi seberat apapun rintangan, godaan, cobaan, ya, ingat kebaikan Allah itu lebih besar dari semuanya. Ya. Yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'ah. Apabila puasa telah berakhir, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, betapa nikmatnya jadi umat Rasulullah, ya. Gitu. Rasulullah selalu memohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan umatnya, Bu. Ya, kebaikan-kebaikan umatnya. Tidak ada nabi sebelumnya memohon ampun, memohon rahmat untuk umatnya itu, nggak ada, Bu. Berpikir untuk pribadinya aja. Tapi Rasulullah yang diutamakan itu adalah umatnya. Ketika Rasulullah mau meninggal, bukan ya Allah titip anak cucuku, titip istriku, enggak. Ya, ummati, ummati, ummati. Ya, bahkan Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah waktu Isra Mi'raj itu, ya Bu, di Sidratul Muntaha,
langsung menghadap kepada Allah, malaikat pun juga tidak bisa. Ketika itu Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab salamnya Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah saat itu gimana, Bu? Ya, langsung teringat akan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan hanya kepadaku rahmatmu, tapi kepada seluruh umatku, kata Rasulullah. Ya, sehingga saat itu seluruh makhluk dan seluruh malaikat langsung menyaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diabadikan dalam tahiyat, Bu. Ya, itu saking perhatiannya Rasulullah pada umatnya. Ya, makanya kita sangat tidak pantas kalau kita tidak gemar dalam membaca sholawat kepada Rasulullah. Baca sholawat dengan niat karena kita mahabbah, karena kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan hanya mengucap cinta tapi tidak terbukti, tidak dibuktikan, tidak direalisasikan. Na'udzubillah, nanti di yaumil akhir ketika Rasulullah memberikan minum dari Talaga Kautsar, ya Rasulullah, saya umatmu, saya mencintaimu. Tapi kata malaikat, jangan Rasul, dia bohong, tidak mencintaimu. Ya, apa buktinya? Dia tidak mau berselawat kepadamu, dia tidak mau taat dengan ajaranmu, tidak mencintai kepada sunnah-sunnahmu. Jangan Rasul, dihalangi oleh malaikat, Bu. Ya, oleh karenanya kita realisasikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mentaati segala perintahnya, jauhi segala larangannya, mencintai sunnah-sunnahnya, memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Ya, hadirin jamaah sholat subuh yang Allah muliakan, untuk menjaga semua itu agar kita mendapat dan kebaikan-kebaikan dari Allah di dalam bulan Ramadan ini. Ya, sempurnakan ibadah Ramadan kita itu minimal, ya minimal ada 4 amalan yang utama ya di bulan Ramadan, biar kita terhindar dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, pertama, di waktu malam jaga malam. Jadi jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur. Ya, usahakan maksimal jam 3 kita sudah bangun. Ya, ngantuk wajar, paksakan. Ya, paksakan. Jaga malam sukul, kalau bisa i'tikaf di masjid lah. Ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa qiyamul lail, ya, qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam itu bisa taraweh, bisa tahajud. Ya, taraweh jangan ketinggalan, tahajud usahakan. Ya, ghufirallahu, pasti diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sholat taraweh itu jangan dipakai permainan. Ya, sholat taraweh tenanglah sunnah ini, jangan, Bu. Ya, sholat taraweh ini mempunyai kedudukan yang spesial di dalam Ramadan. Ya, ikuti imam dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai imam sudah mau ruku baru Allahu Akbar. Nah, ya ikuti dari awal. Ya, dengan tulus ikhlas. Ya, yang kedua, tilawah Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Syukur kalau per hari bisa 1 juz. Saya sama Pak sudah biasa sehari itu mencapai 5 juz. Setiap sudah sholat 1 juz, 5 kali sholat 5 juz. Alhamdulillah. Ya, syukur, berarti ada peningkatan. Ya, saya sama Pak cuman inginnya saja tapi nggak bisa baca Quran, tapi surat Yasin hafal. Ya, kalau orang tua dulu kan seperti itu. Ya, Yasin hafal, tapi kalau suruh baca Quran nggak bisa. Hafalkan aja, baca yang hafal. Ya, tidak bisa tahunya hanya Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Ya,
Dan yang ketiga aljud. Aljud itu pemurah, Bu. Ya, bageran cek urang namalah. Ya, Rasulullah itu orang yang sangat pemurah, tapi ketika di Ramadan jauh lebih pemurah. Ketika Rasulullah membawa delima, ya, buat buka untuk dimakan dengan istrinya Siti Aisyah. Tahu-tahu di jalan ada orang yang minta, belum punya untuk buka. Rasul kasihkan, Bu. Rasul itu kasihkan. Ya, kalau kita, wah, kayaknya jauh ya, gitu. Jauh seperti itulah. Ya, hanya ada satu-satunya delima buat buka bersama di rumah. Tahu-tahu di jalan ada yang minta, wah, kita berpikir berapa kali kayaknya. Ya, itu Rasul itu lebih pemurah. Ya, gitu. Itu aljud, murahan. Jadi tingkatkan, ya, bahkan perbanyak amal sedekah. Zakat mal kalau bisa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Zakat mal bagi orang-orang yang agnia, yang mempunyai kelebihan harta oleh Allah diberikan. Ya, berikan zakatnya itu yang utama itu di bulan Ramadan. Ya. Dan yang keempat adalah umrah. Ibadah umrah pada bulan Ramadan itu sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya biayanya sudah lumayan, ya, lumayan tinggi, ya. Wah, sulit untuk mencapai ke sana, ya. Perlu biaya, perlu tenaga, Bu. Ya, perlu tenaga. Ke sana bukan untuk leha-leha, Bu. Di bulan Ramadan itu apabila kita di Masjidil Haram ataupun di Nabawi, ya, mau tidur itu paling setengah jam malam, Bu. Itu pun tidak tidur gitu, tapi duduk. Ya, sholat isya mulai jam 9, beres sampai terawih itu jam 11 lebih atau setengah 12. Berhenti istirahat dulu sebentar, mau minum-minum, ya, mau makan kurma disediain lah, kue segala macam, ya. Jam 12 itu sudah mulai sholat lagi sampai setengah 2. Ya, setengah 2 kita ke air, kita makan, tadarus. Ya, kalau kita mau ke hotel, wah bablas nanti subuh, rugi. Jadi tidak keluar, di masjid aja. Ya, karena apa? Di lingkungan masjid orang pada ngasih makan. Ya, minum banyak segala nggak kekurangannya. Udah di masjid aja. Pulang ke rumah itu paling bisa nanti sudah isyraq atau sudah duha. Ya, jam setengah 11 sudah ke masjid lagi. Seperti itu kegiatan di Haramain itu. Ya, jadi wah kalau awal-awalnya itu memang memerlukan adaptasi yang lumayan. Ya, pantasan makanya Allah berikan kebaikannya juga sama dengan haji. Ya, oleh karenanya walaupun kita nggak bisa untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, kita isi di Ramadan ini dengan berbagai amal kebaikan. Ya, berbagai amal kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini biar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikianlah yang dapat disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat dan ilmu yang dibawa oleh hadirin sekalian sehingga bisa disampaikan lagi kepada yang lain, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.